Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat melaksanakan sidang proposal. Sebelum dan sudahnya saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Dedi Chandro Parulian Sinaga Eskom Emkom selaku dosen pembimbing saya yang telah membantu penelitian saya sampai ke tahap ini. Yang saya hormati dosen penguji satu saya yaitu Ibu Agustina Simangunsong Eskom Emkom. Yang kedua, Ibu Anita Sindar Rosmariana Sinaga STMTI. Baiklah, perkenalkan nama saya Bella Puspadewi dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam menggunakan metode heuristik. Latar belakang, Rumah Sakit Sari Mutiara merupakan salah satu rumah sakit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kota Lubuk Pakam, di mana beberapa bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan yaitu terhadap berbagai macam penyakit. Tentunya masyarakat memiliki berbagai macam tanggapan terhadap pelayanan Rumah Sakit Sari Mutiara. Ada yang merasa puas, ada juga yang merasa kurang puas. Untuk itu diperlukan sebuah sistem untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap Rumah Sakit Sari Mutiara dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Sari Mutiara terhadap masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu pihak Rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam dalam melakukan penilaian kelayakan dengan menggunakan metode heuristik. Karena metode ini merupakan salah satu metode penyelesaian yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah multiple attribute decision making atau MADM. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana menentukan tingkat kepuasan masyarakat pada Rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan metode heuristik ke dalam aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan tingkat kepuasan masyarakat pada Rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam. Yang ketiga, bagaimana membangun sistem pendukung keputusan menggunakan metode heuristik untuk menentukan tingkat kepuasan masyarakat. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menentukan tingkat kepuasan masyarakat pada Rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam. Yang kedua, untuk mengimplementasikan metode heuristik ke dalam aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan tingkat kepuasan masyarakat pada Rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam. Yang ketiga, untuk membangun sistem pendukung keputusan menggunakan metode heuristik untuk menentukan tingkat kepuasan masyarakat. Batasan masalahnya yang pertama, pada penelitian ini hanya menganalisa data kepuasan masyarakat pada Rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam. Yang kedua, metode yang digunakan adalah metode heuristik. Yang ketiga, aplikasi yang digunakan adalah Microsoft Visual Studio 2010. Yang keempat, kriteria penilaian yang digunakan yaitu pelayanan, kenyamanan, keramahan, dan tanggung jawab pegawai rumah sakit. Manfaat penelitiannya yang pertama, bagi penulis menambah dan memperdalam pengetahuan tentang cara kerja sistem pendukung keputusan khususnya menggunakan metode heuristik. Yang kedua, bagi pengembangan ilmu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa mengenai metode heuristik dan penerapannya pada sistem pendukung keputusan. Yang ketiga, bagi masyarakat memberikan wawasan terkait penilaian dalam menentukan tingkat kepuasan terhadap pelayanan Rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam. Metode penelitian yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis masalah. Yang keempat, penerapan metode heuristik. Yang kelima, perancangan sistem. Yang keenam, pembangunan sistem. Yang ketujuh, pengujian sistem. Yang kedelapan, implementasi. Flowchart metode heuristik. Mulai inspirasi, kriteria, alternatif, dan bobot. Yang kedua, input nilai kriteria. Yang ketiga, proses Bayesian rank atau nilai rata-rata. Proses distance score-nya yaitu D buka kurung A1 CJ tutup kurung sama dengan 1/2 R pangkat RC sama dengan A R 1/R. Tampil hasilan penelitian selesai. Metode heuristik. Langkah 1, menentukan data alternatif. Kriteria penelitian data alternatif. Yang pertama, nomor kode nomor masyarakat
nama masyarakat, jenis kelamin, usia. Yang pertama A01 dengan nama Sri Hidayati, jenis kelamin perempuan, usia 44 tahun. Yang kedua A02 Indra Lesmana, jenis kelamin laki-laki, usia 37 tahun. Yang ketiga A03 Ayu Lestari, jenis kelamin perempuan, usia 33 tahun. Yang keempat A04 Joni Irawan, jenis kelamin laki-laki, usia 52 tahun. Yang kelima A05 Muhammad Iqbal dengan jenis kelamin laki-laki, usia 29 tahun. Kriteria penilaian. Nomor 1, kode nama kriteria. Kode K1 pelayanan, kode K2 komunikasi, kode K3 daya tanggap, kode K4 kehandalan, kode K5 kenyamanan. Langkah 2, mengubah setiap data nilai alternatif ke dalam Bayesian nilai normalisasi bobot kriteria metode heuristik. Yang pertama, nama Sri Hidayati, C1, C2, C3, C4, C5, C1-nya 4,5, C2-nya 5, C3-nya 1, C4-nya 1,5, C5-nya 5. Yang kedua, Indra Lesmana, C1, C1-nya 1, C2-nya 2,5, C3-nya 3,5, C4-nya 1,5, C5-nya 2,5. Yang ketiga, Ayu Lestari, C1-nya 2,5, C2-nya 2,5, C3-nya 3,5, C4-nya 3,5, C5-nya 2,5. Yang keempat, Joni Irawan, yang pertama C1 4,5, C2 2,5, C3 3,5, C4-nya 5,5, C5-nya 2,5. Muhammad Iqbal 2,5, C2-nya 2,5, C3-nya 3,5, C4-nya 5, C5-nya 2,5. Metode heuristiknya, langkah menghitung nilai distance score setiap pasangan alternatif. Distance score D buka kurung AJC tutup kurung sama dengan 1/2 RCR plus 1/2 RCJ buka kurung A tutup kurung R 1/R. Langkah keempat, menentukan nilai akumulasi dari distance score dan menentukan kelayakan dari alternatif yang ada. Nilai akumulasi distance score-nya. Yang pertama, Sri Hidayati, C1-nya 3,260, C2-nya 3,808, C3-nya 2,236, C4-nya 3,021, C5-nya dengan 5, AKDMD skornya 17,325. Yang kedua, Indra Lesmana, C1-nya 1, C2-nya 2,264, C3-nya 3,260, C4-nya 3,021, C5-nya 3,953, AKDM distance score-nya 13,498. Yang ketiga, Ayu Lestari, C1-nya 1,904, C2-nya 2,264, C3-nya 3,260, C4-nya 3,758, C5-nya 3,953, KDM distance score-nya 15,139. Yang keempat, Joni Irawan, C1-nya 3,260, C2-nya 2,264, C3-nya 3,260, C4-nya 3,758, C5-nya 3,958. AKDM distance score-nya 16,495. Muhammad Iqbal dengan C1 1,904, C2-nya 2,264, C3-nya 3,260, C4-nya 4,528, C5-nya 3,953. AKDM distance score-nya 15,909. Metode heuristik, langkah kelimanya, melakukan perangkaian berdasarkan tabel di atas berikut. Ini adalah tabel perangkaian berdasarkan nilai distance score-nya, yaitu sebagai berikut. Perangkaian nama Indra Lesmana, akumulasi distance score-nya 13,498 dengan ranking puas. Yang kedua, Ayu Lestari, akumulasi distance score-nya 15,139 dengan ranking puas. Muhammad Iqbal 15,909 dengan ranking puas. Joni Irawan
akumulasi DIS dan skornya 16,495 dengan ranking cukup puas. Implementasi sistem, ini dia program saya. Sebelum masuk ke menu utama maka harus memasukkan username dan password. Yang kedua, tabel kedua saya menu utama. Tabel ketiga saya data from alternatif. Yang keempat, tabel form nilai kriteria. Yang kelima, tabel form keputusan. Form laporan ini berfungsi untuk melihat hasil perhitungan nilai kriteria alternatif dengan metode heuristik beserta informasi lain mengenai nilai kriteria tersebut. Kesimpulan, yang pertama, metode heuristik mampu menjawab permasalahan dalam menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit Sari Mutiara yang bersifat multiple kriteria. Yang kedua, hasil perhitungan metode heuristik yang diterapkan ini akan menghasilkan keluaran berupa laporan penilaian kepuasan masyarakat sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pihak Rumah Sakit Sari Mutiara. Yang ketiga, dengan adanya sistem pendukung keputusan menggunakan metode heuristik ini dapat mempercepat dan membantu dalam mengambil keputusan dalam menentukan tingkat kepuasan masyarakat. Sarannya, yang pertama, dapat ditambahkan data lain yang mendukung proses pengambilan keputusan, misalnya penambahan data alternatif masyarakat ataupun penambahan kriteria penilaian. Yang kedua, aplikasi ini dapat dikembangkan menjadi web application atau aplikasi berbasis web karena aplikasi yang dibuat masih berbasis desktop. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan ini dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan metode sistem pendukung keputusan lainnya sehingga hasil lebih akurat dan bisa menggunakan metode fusi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.